Bahagia, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Ezra Azhara Rahab, dan rekan saya Sakana Mufida Nasution, Saya Nurmala Dalin Munteku. Saya Nuryanti Sitanggang. Saya Andini Khairiyah Marfau. Adapun tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas KKNI kami, yaitu mini riset yang diampu oleh dosen pembimbing kami, Bapak Husna Perluhutan Tambunan, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need enough love to hold on. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini kami ingin mewawancara sedikit Bu tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, apalagi tentang ekonomi di SD Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Andini Khairiyah. Saya Sakana Mufida. Saya Nuryanti Sitanggang. Saya Nurmala Dalin Munteku. Saya Syifa Ezra Azhara. Baik Bu, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Saya Bunida. Nama lengkap saya Nida Ulfa Ayat Gajah. Saya guru di SD 10 mengaku di kelas 5B. Sebelumnya Bu, di sini ada pelajaran IPS kan? Ya, kalau di SD kurikulumnya jadi gabung dengan IPA, mata pelajarannya IPA. Jadi ada matematika, ada IPA-nya, ada juga IPS-nya. Baik Bu, kami mulai saja sesi pertanyaan. Bu, untuk pertanyaan yang pertama, konsep ekonomi seperti apa yang paling mudah dipahami siswa SD dan apa alasannya? Kalau untuk ekonomi bagi siswa SD khususnya ini kelas 5 ya. Jadi yang paling mudah menurut Bu Lida itu Kak, konsep jual beli. Kenapa dibilang jual beli? Pertama memang transaksi jual beli ini sangat dekat akrab dengan anak-anak. Terutama tentang uang kan. Jadi uang saku. Uang saku seperti itu kan ada transaksinya, jual beli ke kantin, jual beli mainan di luar. Nah, itu konsep ekonomi yang paling mudah. Kenapa? Karena memang dia adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari. Dan termasuk juga sebenarnya itu daya tarik anak-anak ke sekolah kan. Kalau libur kan nggak bisa jajan. Tapi kalau di sekolah kan ya bisa jajan, bisa main, bisa belanja mainan, segala macam. Jadi kalau menurut Ibu konsep ekonomi yang paling mudah dipahami anak-anak pertama konsep jual beli. Alasannya karena apa? Karena memang itu adalah kegiatan sehari-hari bagi anak kecil. Seperti itu. Kemudian Kak? Baik Bu, bagaimana strategi yang Ibu lakukan untuk mengenalkan konsep ekonomi sederhana kepada siswa sekolah dasar di kelas 5? Nah, kalau untuk konsepnya ini kita praktek lah ya, learning by doing ya. Jadi Kak, karena ini memang jual beli itu kan ada kegiatan sehari-hari. Nggak pala diajarin secara khusus, mereka juga udah lakukan itu. Tetapi tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan kenapa proses jual beli itu terjadi. Konsep apa yang terbangun di anak-anak. Kita mau bangun konsep bahwa belanja itu adalah kegiatan ekonomi. Mereka tahu belanja, tapi dia nggak tahu ekonomi. Nah, bagaimana kegiatan belanja itu termasuk adalah salah satu kegiatan ekonomi. Itu yang dijelaskan dengan praktek. Jadi anak-anak dalam kegiatan kita setiap tahun tuh ada namanya market day. Hampir semua sekolah punya market day. Market day itu kan berarti kan anak-anak melakukan kegiatan ekonomi. Jadi mereka sebagai pelaku ekonomi, baik pembeli maupun penjual. Kalau kegiatan sehari-hari kan mereka pembeli kan. Nah, tapi di setiap tahun tuh di kegiatan market day itu mereka sebagai penjual. Pembelinya siapa? Ya sesama mereka dan orang tua murid. Jadi dengan kegiatan sehari-hari kita mengajarkan anak-anak bahwa
belanja itu adalah pertukaran uang dengan barang. Jadi kita ngajari dari awal bagaimana sejarahnya uang terbentuk. Dulu kalau sistem ekonomi dulu kalau belanja pakai apa? Pakai barter. Apa dengan apa? Barang dengan barang. Terus kenapa berkembang, Bu? Kenapa sampai sekarang nggak barang dengan barang lagi? Tetap barang dengan barang, cuman bentuk barangnya itu dalam nilai uang. Kalau dulu kan butuh beras tukarnya sama minyak, ya kan? Kadang-kadang orang yang jual itu belum tentu butuh minyak. Nah, kenapa itu harus dijelaskan sama anak-anak? Jadi anak-anak menggunakan uangnya lebih tepat guna. Mereka tahu jajan, tapi lebih suka beli mainan daripada jajan, kan gitu. Memang kita harus mengajarkan anak-anak konsep itu nggak bisa dengan abstrak ya. Kalau ekonomi itu memang dengan praktek. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga, ini hampir semua anak ada, menabung. Menabung itu kan konsep ekonomi ya. Konsep ekonomi selain jual beli juga menabung. Jadi kita itu mengajarkan anak penggunaan uang secara efisien, bermanfaat. Jadi uang yang kita punya boleh kita jajani, tapi coba bangun konsep sebahagian itu ditabung. Kalau dulu ya, zaman ibu sekolah dulu kan kita tuh diajari nabung sisa. Sekarang nggak boleh, bukan nggak boleh ya, lebih tepat lagi nabung tuh di awal. Misalnya kamu punya uang 2.000, nabung tuh dikonsepkan dari awal. Dari uang 2.000 berapa mau disimpan? 500 di awal. Jadi kita tinggal punya uang 1.500. Ini mau dihabisin terserah. Kalau dulu kan kita terbalik. Dulu kita kan uangnya 2.000, jajan sisanya tabung. Ah itu sisanya tabung. Sisa itulah yang nggak membuat kita konsisten. Jadi kita harus ubah mindset anak-anak. Nabung itu Kak di awal. Termasuk kakak-kakak juga. Perencanaan ekonomi kan. Kalau nanti kita punya gaji, ini kan anak-anak ya, anak SD kan uang saku. Kalau kita di kehidupan dewasa, kita mau mengajarkan itu mulai dari kecil sedini mungkin menggunakan uang dengan tepat guna. Makanya sekarang diajari nabung itu di awal. Sehingga nanti ketika kita dewasa, kita bekerja, kita punya penghasilan. Penghasilan nggak selalu gaji kan Kak? Nggak selalu gaji. Bisa juga nanti hasil bisnis. Bisa juga hasil dari rabat keuntungan. Misalnya kita bangun jasa sama orang. Oh kita dikasih komisi, itu kan nggak gaji sebenarnya. Nah penghasilan itu semua. Jadi dari penghasilan yang kita terima, kita mau berharapkan anak-anak ini besar nanti punya konsep penghasilan yang dia punya, dia rencanakan di awal. Mana yang nabung, mana yang investasi, mana kebutuhan diri, mana kegiatan bersenang-senang lah ya, kita bilang lah hiburannya, mana kebutuhan pokok, mana fashionnya, mana untuk kebutuhan kerja. Jadi di awal di konsep, bukan sisa. Nabung itu bukan pelang terakhir, tapi nabung investasi itu di awal. Dari 10 juta gaji, berapa tabunganmu? Oh 2 juta. Oh berapa investasimu? Oh 3 juta. Udah 5 juta, sisanya 5 juta tuh. Sisanya itu diapain? Bagilah ya kebutuhan pokok. Nanti kalau kita berkeluarga, kebutuhan keluarga. Kalau tabungan Kak kan nggak selalu bentuk uang ya. Kadang-kadang tabungan tuh skill juga tabungan. Contohnya apa? Kita tabung uang, tapi kita punya investasi yang lain apa? Pendidikan. Kita bisa les sendiri. Kakak misalnya guru dituntut ngajar SD harus pakai bahasa Inggris. Itu kan harus bahasa Inggris kan. Dari penghasilan kita itu kita tambah investasi kita di mana? Pendidikan. Kita tambah soft skill kita. Nah kita harapkan adik-adik ini di kelas SD ini sudah punya konsep itu. Jadi kalau orang tua kita yang berangkat dari keluarga sederhana, bukan nggak bisa jadi orang sukses, tetap bisa. Tapi memang harus keras dengan diri sendiri. Harus kita paksain diri itu untuk ikut disiplin dengan hidup. Kalau udah gede seperti kalian, udah punya pemikiran sendiri kan. Kalau mereka kan belum. Makanya sekarang mumpung mereka masih kertas putih, dibentuk kian. Mana target kita ke depannya, terutama ekonomi ya. Supaya negara Indonesia ini nanti jadi negara berkembang ke maju, jangan berkembang terus. Nanti generasi emasnya nggak dapat. Kurang lebih gitulah Kak. Kemudian apa lagi? Kalau dibilang sudah sesuai, sejauh ini sesuai. Namun walaupun sesuai tetap punya kendala. Contoh, kita konsep ekonomi tadi kan jual beli. Masih ada pepatah kan Kak, hemat pangkal kaya ada kan? Betul enggak? Hemat pangkal kaya. Ibu sebagai guru di kelas selalu halu-halu. Kalau pagi silahkan sarapan dari rumah. Kalau nggak sempat bontot. Karena kita siang ada MBG. Jadi Bu, uang jajannya dikurangi mama, nggak apa-apa dikurangi mama, syukur-syukur nggak dikurangi. Tapi kalau nggak dikurangi, duitnya diapain Bu?
dipartisi dibagi. Mana yang mau kau simpan, mana yang mau kau jajan. Tapi namanya anak-anak kan Kak. Kita kan hanya berusaha semaksimal mungkin merubah pemikirannya supaya uang itu tidak harus habis di hari itu. Betul kan? Uang yang kita punya nggak harus habis di hari itu. Kita punya pasang target anak-anak tuh nanti misal coba dulu nanti bulan depan kamu beli bukumu pakai uangmu sendiri atau apa gitu. Mainan pun nggak apa-apa. Kita hanya membentuk konsepnya. Diajarin dia nabung. Karena di sekolah kan nggak boleh ya mengeksploitasi duit jajan anak itu kan nggak boleh. Paham lah maksudnya apakah uang kas dan segala macam itu kan nggak boleh. Tetapi kita hanya mengingatkan anak-anak uangnya jangan dihabis semua. Nah kendalanya apa Bu? Ya memang jajanan lebih tertarik daripada nabung kan. Itu warung, itu gede, tetap lebih menarik ketimbang ibu guru. Nggak apa-apa. Sebatas kita manusia kita kan berusaha. Jatuh bangun, gagal nggak gagalnya tiap hari diingatin. Bontot. Karena MBG udah nggak perlu jajan lagi kan. Seperti itulah. Ada lagi Kakak? Gimana cara menghadapi kendala apa yang sering dihadapi dalam menerapkan konsep ekonomi sederhana pada siswa sekolah? Kendalanya apabila Bapak Ibu guru tidak bisa menghadirkan contoh yang nyata. Itu ya Kak. Kalau kita mau cerita ekonomi sama anak SD, nggak bisa kita bilang nabung, bunga bertingkat begini. Mereka nggak merasakan nabung di bank. Betul kan? Nabung bunga itu kan perhitungan di kelas 6 SD ada. Bunganya sekian. Mereka akan sulit memahami kalau dia dalam bentuk-bentuk abstrak, tapi memang harus praktek. Jadi Bapak Ibu guru harus menghadirkan pembelajaran itu yang nyata sama anak-anak. Contohnya dijual beli. Suruh aja anak-anak ini, oke, hari ini kita berperan sebagai penjual dan pembeli. Sekarang kita konsepkan dulu kegiatannya nanti mau ngapain. Misalnya, kelompok ini sebagai penjual, kelompok ini pembeli, kelompok yang ini nggak dulu berkegiatan, entah ikut jadi pembeli. Nah, jualannya apa? Diserahkan aja sama anak-anak. Mau barangnya ecek-ecek, kayak kita main-main jual-jualan, atau mau dikonsepkan minggu depan kita jual beli ya. Siapa yang mau jadi penjual angkat tangan. Siapa yang mau jadi pembeli angkat tangan gitu. Satu hari itu kita memperkenalkan proses akad jual beli. Orang jual beli jarang pakai akad. Tapi pada dasar sebenarnya itu ada. Kita sewa rumah itu ada akad sewa rumah. Kita jual beli rumah ada. Termasuk jual beli barang itu ada akadnya. Jadi kita ngajarkan anak itu harus dengan praktek. Apalah ya, role model ya. Harus ada contoh prakteknya, harus dia berperan sebagai apa di sini. Nah, kalau nabung juga sama Kak. Kalau kita mau ekstrim, suruh anak-anak itu dari awal tahun buat celengannya, bawa celengannya ke sekolah. Bawa celengan di sekolah, buat perjanjian. Ini kan disetujui orang tua ya. Kalau kita mau agak lebih memaksa untuk anak disiplin menabung, boleh salah satu strateginya libatkan orang tua dalam tiap program. Oke, awal tahun Bu Nida mau semua orang bawa celengan. Datang bawa ke sekolah celengan. Tulis namanya. Buat targetnya satu hari berapa ribu? 500 Bu, oke. 500 kali 365 hari berapa? Hitung, buat catatan, tempel di tabungan itu. Buat juga sama orang tua surat pernyataan bahwa anak dibantu, didorong, diingatkan, didisiplinkan untuk menabung Rp500 per tabungan. Nanti di sekolah di akhir tahun silakan dibuka. Tapi kita minta izin orang tua, artinya uang anak tadi akan kita bongkar di akhir tahun, dihitung silakan masing-masing. Nanti bawa lagi pulang. Nah, itulah kalau kita memang mau berperan berat ya. Karena itu kan harus melibatkan orang tua dan anak. Tapi bisa itu. Yang penting kerjasama dan komunikasi kita dengan orang tua murid itu terus dibangun. Jadi program sebagus apapun kalau kakak nanti suatu saat jadi guru, hebat kali pun kakak, tapi nggak bisa mentransfer ilmu dan nggak bisa merubah karakter anak itu, nggak ada gunanya juga. Kita hanya pintar sendiri, ya kan? Tapi kan manusia yang manusia yang terbaik itu kan manusia yang bisa memberikan manfaat. Nah, salah satunya profesi kita, guru. Jadi kakak apapun yang kakak lakukan sebagai guru nantinya,
Itu role model pertama untuk anak murid. Kalau kakak disiplin, anak murid kakak disiplin. Kalau kakak pemarah, murid kakak terbiasa dengan pemarah, tapi belum tentu disiplin. Kenapa? Karena role modelnya kita. Kalau kita datangnya tepat waktu, anak tepat waktu. Kalau kita hemat, anak hemat. Seperti itu. Ada lagi kira-kira kakak? Pertanyaan selanjutnya tadi ada siswa yang dia kurang suka terhadap materi ekonomi di pembelajaran IPS. Bagaimana ibu mengatasi permasalahan tersebut? Kalau dia kurang suka, berarti kan bapak ibu guru itu kan punya dasar ya. Awal dari pembelajaran kan sudah dilakukan diagnostik. Tanya, observasi. Kita lihat dulu kak, gaya belajar apa yang cocok sama dia. Seperti matematika. Tidak semua gaya belajar itu bisa sesuai dengan pelajaran matematika, tapi pasti ada. Memang Bu, jadi agak lebih banyak kerjaan, memang iya. Kita harus menemukan strategi yang paling pas untuk mereka, karena itu tugas kita kan. Tugas kita ini jadi pendidik bukan ngejar-ngejar target, bukan. Kakak targetnya tuh 10, tapi satu pun anak, misalnya 10, satu pun anak dari kelas kakak itu nggak ada yang dapat target 10. Kenapa bisa gitu Bu? Iya, karena kita heterogen. Kecuali kita di kelas homogen, kelas unggulan 10, mungkin kakak bisa target 10, minimal dapat 8, di sini nggak bisa karena kita kelas heterogen. Tapi Bu, bagaimana caranya? Kita harus menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda. Itulah yang terkenal dengan sekarang, dulunya diferensiasi, sekarang udah deep learning. Ya kita ikuti, kita ambil strategi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dia. Oh Bu, dia nggak suka belajar ini dengan teori. Kan kalau deep learning kan ada visual, ada audio, ada kinestetik. Oh mungkin dia cocok di kinestetik, berarti kan kita main role model kan. Berarti dia harus praktek. Ya udah dilibatkan dia jadi penjual atau pembeli. Kalau nabung, oh nggak suka dia nabung. Oke, kita main tabung-tabungan, gunting kertas itu. Ini uang 1.000, 2.000. Yuk, kalau kita mau nabung ini 100.000, kasih kertas itu dengan pecahan uang sekian-sekian. Dapat matematikanya, dapat ekonominya. Kalau hari ini misalnya Bayu yang nggak suka belajar kalau teori, payah dia ngapal kak, dia suka praktek. Kalau hari ini Bayu mau nabung 30.000, kasih uang pecahan tuh, mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Kan uang 30.000 nggak ada kan? Kasihkan uang 100.000 segala macam. Kalau hari ini Bayu mau tabung uang 30.000, uang mana saja yang mau ditabung, bawakan celengannya, masukkan kertasnya. Sambil kita perhatikan, ini anak yang unik ini kira-kira apa yang cocok. Jadi nggak ada kak, di kelas itu nggak ada yang tanpa hambatan, semua ada. Cuman pandainya kita sebagai guru harus menyesuaikan. Kita belajar terus kak, jadi guru ini kita tiap hari belajar. Kakak mungkin pinter di bangku kuliahan, tapi bagaimana kakak pinter di bangku kuliahan, transfer ilmunya tuh ada ke anak-anak. Satu, yang kedua, keterampilan kognitifnya, karakternya harus terbentuk di situ. Karena kalau nggak begitu kak, kita sama aja dengan bohong kan. Dia tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi dia nggak tahu aplikasi sita 1 tambah 1 jadi 2. Karakternya juga songong kan. Biasanya kalau pinter songong ya, sombong. Kita harus tanamkan pepatah itulah sama anak-anak. Semakin pinter kita semakin rendah hati. Ya kan? Padi itu semakin berisi semakin merunduk, bukan berarti rendah diri ya kak. Rendah hati berbeda sama rendah diri. Ini anak-anak sekarang kak, karena saking banyaknya nonton media sosial, udah jago membuli, jago kali membuli. Ya korban bulinya kawannya juga. Terakhir nggak ada kemajuannya, pintar tapi tukang bully. Iya kan? Harusnya dia pintar. Di kelas ibu ini, ibu cerewet memang. Ibu aku ya, ibu cerewet. Kenapa? Karena ibu selalu ngomong sama mereka. Kalau pintar nggak boleh sendiri, harus membagi. Mereka setiap hari harus kolaborasi kak, harus kerja ini kelompok, ini tiap hari kelompok, nggak pernah ditukarin, nggak pernah jadi klasikal, nggak pernah, tetap belajar kelompok. Dengan catatan tutor sebaya di kelas ini tetap jalan. Makanya setiap kelompok di sini itu dipimpin oleh juara 1, 2, 3. Wakilnya ya juara selanjutnya 4, 5, 6. Jadi kewajiban mereka adalah ngajari kawannya. Bu Nida kejam, enggak kejam. Bu Nida mentransfer ilmu, ada yang duluan pandai, yang pandai itu duluan siap. Daripada dia bikin ribut, dia jadi guru kecil di kelas. Mau nggak mau iya. Itulah ngajari dia untuk jadi manusia bermanfaat sekaligus rendah hati. Jadi semakin dia pinter kan kak, kalau dia ajarin, pinternya kan lebih lama ingatannya itu lebih bagus.
Capek Bu Nida? Nggak capek, cuman harus evaluasi terus. Refleksi tiap hari. Contohnya ini. Contoh nih ya Kak, ini nih kita lagi video. Kita lagi video. Lihat aja mereka yang jalan sana jalan, tetap jalan, tetap. Nah, begitulah karakter anak yang belum bisa kita paksa untuk duduk dan tenang. Tapi ada nggak dia yang anarkis? Enggak, karena dia udah terbiasa. Dia udah terbiasa kalau lagi santai dia belajar keliling-keliling. Tapi masih nulis, yang nulis kerjaan tapi sambil ngomong. Memang begitu dunia mereka. Nggak usah terlalu dipaksa harus. Oh kayak kita mahasiswa duduk manis nerangkan gitu. Nggak bisa. Jadi supaya pembelajaran itu kondusif dan sesuai dengan tujuan kita, tiap saat kita refleksi lah, tiap hari refleksi. Hari ini kekurangannya apa? Masalahnya apa? Jadi kayak manapun kakak kita susahnya atau kendalanya, memang harus dievaluasi tiap hari. Karena itu tujuannya memang untuk membuat anak-anak ini mendapatkan transfer ilmu dengan kita dari nggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi mampu, dari mampu jadi mahir. Harus seperti itu metodenya, nggak bisa langsung pinter Kak, nggak bisa. Itu murid Ibu, ada yang ngobrol sampai di bawah, ada yang nulis, tapi bisa berdampingan, boleh kakak tengok putar kepala. Datang kawan yang sana kan, ganggu ini yang untuk olimpiade, ini persiapan olimpiade, dia ngomong juga tapi ngerjain soal juga. Gitu. Ada yang keliling bela kan, ada yang keliling. Tuh, ada yang nengok di jendela, padahal di jendela itu nggak ada yang mau diliatin loh Kak. Itu kan sebelah kan tanah kosong, tapi pikir kan, berarti anak yang suka jalan-jalan itu termasuk tipe anak yang kinestetik. Jalan. Kelihatan kan? Itu jalan. Jadi dia bingung kalau nggak ada yang dikerjain. Disuruh nulis Kak, karena dia nggak suka kali nulis, pasti di jalan. Lihatlah yang berdiri. Itu yang berdiri itu yang kinestetik. Tuh. Tapi coba kakak kasih dia, tempelkan ini, dikerjain bersiap. Begitulah caranya. Jadi nggak perlu selalu marah. Ya kan, itu berdiri dia. Yang berdiri diri, yang nulis. Ini nulis sambil ngobrol. Tuh main di bawah tapi tetap di bangku. Tuh. Memang gitu. Itu masuk ngerjain soal. Cakap juga, ngerjain soal juga. Gitulah Kak. Realitanya. Ada lagi yang mau ditanya? Terakhir, Iya. menurut Ibu ini apakah pembelajaran ekonomi di sekolah dasar sudah cukup relevan dengan perkembangan kehidupan saat ini, apalagi seperti penggunaan online dan di belanja digital? Kalau belanja digital, kalau pembelajarannya udah sesuai. Tapi kalau terkait dengan pembelajaran sehari-hari dengan belanja online, Ibu belum punya perhatian ke situ. Artinya belum punya data. Belum pernah Ibu tanya mereka pernah belanja online apa enggak. Jadi Ibu nggak punya data untuk itu, nggak punya komentar. Tapi kalau untuk praktek di sehari-hari, kelas di hari-hari dengan pembelajaran ekonomi sudah sesuai. Kami yang tidak punya Ibu data itu adalah apakah pernah anak-anak Ibu ini belanja Shopee, nggak pernah. Ibu nggak pernah bertanya seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajaran kelasnya sudah sesuai. Karena memang ada market days, ada praktek role model, ada jajan juga tiap hari di kantin kan gitu. Tapi belanja online Kak, Ibu belum pernah nanya. Kayak wallet, dana. Iya kayak misalnya orang itu diajarkan kalau misalnya ini nak bisa untuk uang. Kalau pembelajarannya sudah. Tapi kalau belanja online enggak. Artinya Ibu nggak pernah menanyakan secara khusus, pernah nggak belanja online enggak. Tapi kalau di kelas lain yang anaknya suka main game, mereka tahu dana. Di kelas Ibu ini enggak. Karena Ibu kalau untuk game itu Ibu cerewet. Nggak boleh ada sama sekali. Karena itu Ibu komunikasi sama orang tua murid. Kalau mau main handphone boleh Ibu kasih quizzes. Jadi ada tuh seminggu 2 kali tuh main quizzes, tapi nggak boleh game online. Kalau di kelas yang lain yang pernah Ibu tahun lalu kelas 6 ada tahu dana. Kalau untuk mengajarkan memang kurikulumnya nggak ada sampai ke pembelajaran situ ya Kak. Jadi kalau ditanya orang di dana mungkin sekedar tahu, tapi nggak pernah menggunakan. Apalagi belanja Shopee tahu. Tapi mungkin yang belanja orang tua bukan anak. Sekian pertanyaan wawancara dari kami Bu. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasihnya banyak.
takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause every
salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.